Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi psikologi industri kali ini, kita akan membahas mengenai atensi dan persepsi. Baik, atensi dan persepsi merupakan bagian dari pembahasan sebelumnya mengenai kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Nah, kita lihat pada gambar. Gambar ini merupakan gambar dari model of human information process dari Wiken. Ya, bagaimana manusia itu memproses informasi yang ada pada beliau atau yang datang kepada manusia. Mulai dari sensor, ya sensor bisa melalui panca indera, ya penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan lain-lain. Kemudian ada persepsi di situ, kemudian ada working memory. Setelah itu ada respon seleksi, ya. Ada dari respon yang ada kita memilih berbagai macam alternatif, kemudian memilih alternatif yang akan kita ambil, kemudian ada feedback hasil dari alternatif tersebut. Nah, di sini juga ada long term memory dan attention resource. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang kita bahas kali ini ada berkaitan dengan atensi, resource, dan persepsi. Persepsi. Persepsi disebut dengan penentuan arti, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Jadi dari informasi-informasi yang ada saat ini, ataupun informasi yang ada sebelumnya, atau informasi yang ada yang akan datang melalui pembacaan-pembacaan atau mencari data-data, kemudian diolah, sehingga orang bisa menghasilkan satu persepsi. Misalnya mahasiswa. Mahasiswa bisa saja ketika dia datang untuk kuliah, dia akan menentukan saya akan kuliah di kampus A, atau di universitas A, atau di universitas B. Ya, mungkin kenapa dia memilih universitas tersebut? Mungkin karena dia merasa bahwa berdasarkan apa yang diinformasi dari yang dia baca-baca, dia tanya mungkin sama kakak kelasnya, atau saudaranya, atau dia tanya sama orang tua, atau orang-orang yang sudah lulus alumni dari universitas tersebut, dia mengambil kesimpulan, ya kesimpulan atau persepsi bahwa universitas tersebut merupakan yang paling cocok buat dia di jurusan itu. Ya. Itu berarti ada berbagai macam informasi yang diolah sehingga timbullah suatu arti bagi seseorang. Bahkan ketika kita berteman atau bersahabat, jelas kita punya persepsi masing-masing terhadap teman kita. Ya, apakah akan kita anggap bahwa oh ini si A ini baik buat kita, si B ini tidak baik. Nah, itu adalah informasi-informasi yang ada. Ya, mungkin dari kejadian-kejadian yang ada di masa yang di tempo yang lalu atau kejadian yang ada saat ini. Nah, setelah itu ada namanya atensi, seleksi informasi. Itu proses pemilihan informasi untuk diproses lebih lanjut. Ya. Jadi informasi yang ada tidak semua itu kita akan masukin, tidak semua kita ambil. Ada informasi-informasi tertentu yang kita ambil, dan juga informasi-informasi yang tidak kita ambil atau tidak kita proses. Kita masuk atensi. Atensi. Nah, kita manusia itu mempunyai 5 macam sensor. Ya. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, ada untuk perasa, dan ada untuk indera peraba. Ya, jadi melihat. Oke, ada 5 sensor yang ada di sini sesuai dengan panca indera kita. Oke. Nah, tidak semua, ya, ketika kita mengalami suatu kejadian atau di suatu tempat atau apapun, nah, kelima panca indera ini akan masuk ke dalam tubuh kita, memberikan informasi kepada kita. Nah, contohnya misalnya kita melihat, yang kita lihat bukannya tertuju kepada satu tempat atau satu orang, ya. Oke, kita misalnya kita jalan, ya kita akan lihat oh di sebelah ada perpohonan, ada orang. Oke, setelah itu juga kita akan mendengar suara-suara. Kita mendengar suara-suara, kita juga ada mungkin mencium suatu bau. Oke. Nah, itu disebut dengan informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita. Nah, untuk itu perlu namanya adanya atensi.
Karena atensi melindungi, ya, atensi itu melindungi manusia dari informasi yang ada, karena otak tidak bisa meraih semua informasi yang ada. Nah, apa itu atensi? Nah, atensi adalah pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran. Nah, atensi juga dibilang sebagai pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari jumlah besar informasi. Nah, maksudnya apa? Dari informasi-informasi yang ada ke kita lihat dulu mana informasi yang memang berguna buat kita atau mana informasi yang menarik bagi kita. Contoh kayak tadi, misalnya mahasiswa berjalan atau menggunakan transportasi dari kosnya atau rumahnya ke kampus. Dia akan melewati berbagai macam. Ya, mata akan melihat rumah-rumah, pohon-pohonan yang ada, mungkin melihat orang juga, melihat lampu merah, kemudian dia akan mendengar suara klakson, mendengar suara anak-anak, oke, dia mencium, hidungnya kadang mencium mungkin bau-bauan, rumah makan dia lewati, mungkin juga ada bau sampah yang dibakar, ya, oke. Nah, tidak semua itu akan dimasukkan ke dalam otaknya, tidak akan semua diproses, ya. Tidak akan semua diproses, maksudnya tidak semua akan dilihat. Misal dia lihat, tidak semua dilihat pohon ke kanan, oh ada rumah, rumahnya warna apa, gantinya bagaimana, itu tidak. Mungkin akan lihat sekilas-sekilas dia akan lihat. Dan ketika mungkin tertuju pada suatu hal yang menarik, misalnya ada iklan yang menarik bagi dia, bagus dia kemudian dia baca dan itu masih diproses. Atau ketika dia melihat, ada mobil yang bagus, warnanya merah. Oke, mobilnya mereknya apa? Mungkin mereknya merek tertentu, ya, apakah dari Toyota atau dari Honda. Nah, itu yang kemudian dia proses. Oke. Ada berbagai macam yang mempengaruhi atensi. Pertama adalah usia. Dengan bertambah usia, maka atensi semakin menurun. Hal ini wajar karena tadi, ya, informasi itu datang melalui panca indera. Semakin bertambah usia, maka panca indera kemampuannya akan berkurang. Misalnya apa? Mata. Ya, kemampuan mata akan berkurang sehingga dia perlu pakai kacamata. Ketika pakai kacamata, jelas atensinya akan menurun. Oke, telinga juga demikian. Ya, jadi ketika semakin bertambah usia, maka atensi akan semakin menurun. Yang kedua adalah jenis kelamin. Ya, wanita, ada yang menyatakan bahwa wanita memiliki atensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Ya, maka wajar. Ya, contohnya kalau misalnya di rumah tangga, ya, yang tahu segala macam itu di mana letaknya adalah ibu. Ya, jadi kalau misalnya mau cari sesuatu, misalnya, "Ma, kunci di mana?" Oke, "Ma, bukuku di mana?" Akan yang jawab itu adalah ibu yang jawab. Ya, karena ibu bisa lihat sambil kerja, dia tahu, oh ini anakku, kuncinya tinggal di sini, oh bukunya di sini, oh suamiku ini. Ya, jadi wanita dianggap memiliki atensi lebih tinggi dibandingkan pria. Ya, walaupun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara wanita dan pria berhubungan dengan atensi. Oke. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi atensi adalah latihan. Orang yang biasa melatih atensinya akan memiliki fungsi yang berbeda daripada orang jarang memberi atensi. Misalnya game. Ya. Kalau kita sudah biasa main game, pertama kali main game mungkin kita akan bingung nih. Misalnya main game sepak bola, kita akan bingung bagaimana cara ngoper, tendangannya seperti apa. Tapi ketika sudah terlatih, kita akan gampang untuk memainkan dan memenangkan suatu pertandingan. Contoh lain misalnya ketika kita pertama kali belajar nyetir mobil, ya. Awal-awal kita akan lebih pelan-pelan, oke, masukkan kopling, kemudian masukkan gigi, kopling ditarik pelan-pelan, gasnya dimajukan sehingga pelan jalannya. Oke, kalau mau belok itu kasih sen dulu. Nah, ketika di awal kita akan melakukan secara perlahan-lahan. Tapi ketika kita sudah terlatih, ya, kita nggak perlu lagi, itu sudah seperti otomatis. Ya, ketika gini tanjakan, mungkin dari gigi 4 kita langsung ke gigi 2 atau gigi 1.
Oke, ketika tiba-tiba harus mengerem mendadak, kita akan mengerem mendadak. Itu ada refleks kita sudah main. Nah, ketika mau belok, kita sudah otomatis tangan kita sudah langsung, ya otomatis tangan kita sudah langsung memberikan sen, ngasih sen ya, sen kanan atau sen kiri. Oke, nah itu dia latihan. Jadi semakin terlatih ya orang, maka atensinya itu semakin lebih baik pada orang yang jarang memberikan atensi atau jarang melakukan latihan. Kemudian minat. Seorang akan lebih mudah menaruh atensi terhadap jenis stimulus yang lebih mereka sukai. Ya, jadi ketika seorang suka pada sesuatu, maka minat suka terhadap sesuatu atau minat terhadap sesuatu, maka atensinya akan lebih dorong ke sana. Misalnya, jika orang yang suka membaca buku, misalnya buku serial, ya serial, buku cerita detektif, ya jadi ketika dia baca buku tentang detektif, dia akan bisa baca lama terus di situ. Ya. Atau ketika orang lebih suka nonton film horor, ya, maka dia akan atensinya akan lebih suka ke sana. Ya, dia akan nonton film horor, mungkin berapa episode dia akan nonton terus menerus. Ya. Oke. Atau ketika kita suka, misalnya kita suka berhubungan dengan otomotif, ya, berhubungan dengan otomotif, kita suka untuk mereparasi atau memodifikasi motor. Ya. Ketika kita memang suka di situ, maka kita ketika memodifikasi motor kita bisa lebih tahan di sana. Oke, kita akan tahan berlama-lama di sana, mata kita akan mencari, oke nih apa yang perlu kita modifikasi di motor kita. Oke. Oh, kita tahu di mana kita akan cari informasi-informasi sehingga motor kita menjadi lebih baik. Itu minat. Ya. Jadi kalau orang suka terhadap satu, minat terhadap satu, maka atensinya akan lebih mudah ditaruh di sana dan lebih juga tahan lama di sana. Ya. Maka wajar juga ketika orang ngobrol, ya biasanya ketika orang ketemu, walaupun baru pertama kali ketemu, tapi ketika mereka tahu bahwa mereka akan suka terhadap hal yang sama, ya mereka akan lebih mudah untuk ngobrol sama satu lain. Nah, misalnya juga contohnya eh, fans atau penggemar klub sepak bola, misalnya Chelsea misalnya. Oke, ketika orang pakai baju klub sepak bola tertentu, dia ketemu dengan orang lain yang sama, ya, sama-sama menyukai klub sepak bola tersebut, ya, walaupun mereka pertama kali ketemu, kayaknya sudah ada sudah ada chemistry, ya, sehingga mereka lebih mudah ngomong, atensi, mereka ngomong ya awalnya mungkin ngomong tentang klub sepak bola tersebut. Oke. Selanjutnya adalah kebutuhan. Oke. Seorang akan memberi atensi lebih pada jika itu menjadi kebutuhan mereka. Jadi ketika memang butuh, ya kita akan memberikan atensi lebih. Misalnya ketika kita mau lulus, kita harus punya TOEFL. Ya, kita harus lulus TOEFL 450 atau 500. Maka ya, seorang mahasiswa atau mahasiswi dia akan belajar lebih banyak, ya, mempelajari bahasa Inggris itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Oke. Dia akan mengeluarkan waktunya, ya. Biasanya mungkin cuma belajar sejam, dia akan mungkin belajar 2 jam atau 3 jam karena dia tahu dia harus lulus TOEFL itu sehingga dia bisa diwisuda. Nah, karena mungkin salah satu syarat untuk diwisuda lulus TOEFL. Maka dia akan belajar di situ. Dia akan memberikan atensi di situ. Oke. Atau misalnya ketika mau ketika dia memang harus cari kerja, dia harus cari kerja karena sesuatu hal. Maka atensinya apa? Dia akan mencari kerja, saat itu juga dia akan keliling supaya bisa mendapat pekerjaan karena dia butuh tersebut. Ya. Jadi seorang akan memberi atensi lebih jika dia tahu bahwa itu menjadi kebutuhan mereka. Dia tahu bahwa kalau saya tidak dapat ini, maka ada sesuatu yang hilang pada diri saya. Ya. Nah, jadi faktor pengaruh atensi kita bisa lihat lagi ada faktor usia, oke, kemudian ada faktor usia, ada faktor jenis kelamin, ada faktor
latihan, faktor minat, dan faktor kebutuhan. Oke. Nah, baik. Selanjutnya kita melihat fungsi utama atensi. Fungsi utama atensi menurut Sternberg dan Sternberg, ya, pertama adalah deteksi sinyal dan kewaspadaan. Nah, atensi di sini digunakan adalah untuk mendeteksi kemungkinan munculnya rancangan tertentu. Ya, misalnya Pak, pengatur lalu lintas. Jadi ketika pengatur lalu lintas bendara, tugasnya mengawasi semua lalu lintas di dekat di atas bendara. Dia akan melihat, oh ada nggak pesawat yang akan datang, pesawat yang tinggal landas atau pesawat yang mendarat. Bagaimana caranya mengatur supaya lalu lintas udara berjalan dengan baik. Bagaimana dengan cuaca? Dia akan melihat di situ, ya, dia akan mengawasi semua. Tujuan untuk apa? Mendeteksi mana tahu ada suatu hal yang tidak baik, ya, suatu hal yang mungkin dirasa akan membahayakan. Ya. Misalnya aja di suatu bandar tersebut, misalnya akan ada, biasa ada latihan ya, gabung. Ada latihan dari Angkatan Udara. Ya, jadi latihan dari udara, maka bandara akan penuh, maka biasanya pesawat yang mau mendarat diminta untuk berputar terlebih dahulu. Ya, berputar terlebih dahulu sampai lalu lintas bandara yang di atas bandara itu aman. Baru mereka turun satu-satu. Ya, latihan pertama tadi deteksi sinyal dan kewaspadaan. Oke, yang kedua adalah pencarian. Oke. Kunci utama atensi untuk mencari. Ya. Mencoba untuk menemukan sinyal, istilahnya kita mencoba untuk menemukan sinyal di tengah-tengah gangguan. Misal apa? Kita main sepak bola nih sama teman, tiba-tiba ponsel kita jatuh. Ya, di rumput yang penuh, ya, sepak bola di lapangan sepak bola yang penuh rumput. Maka di situ atensi kita akan coba mencari, ya, mencari HP kita itu di mana ya. Ya, kita akan mencari di situ. Itu utama atensi. Atau misalnya kita janjian nih sama teman, ya, udah teman, udah lama tidak pernah ketemu, janjian ketemu, oke. Nah, di janjian ketemu mungkin di suatu tempat. Nah, kita nyampe di tempat tersebut, maka kita akan melihat ke sekitar kita. Oke, ini teman kita atau bukan? Ya, apalagi biasanya janjiannya pakai, saya pakai baju ini ya warna tertentu. Oke, saya berada di samping, mungkin saya berada di rumah makan ini. Oke, saya berada di samping. Oke, itu membuat kita mencari, ya. Jadi kita mencoba mencari sinyal di tengah-tengah gangguan-gangguan yang ada di situ. Kemudian ada namanya perhatian selektif. Oke. Kita memilih untuk memperhatikan beberapa rangsangan dan mengabaikan yang lain. Ya, memperhatikan beberapa informasi dan mengabaikan informasi yang lain. Misalnya apa? Saat kita terlibat dalam percakapan di sebuah pesta. Ya, kita datang ke sebuah acara atau sebuah kegiatan, kemudian ada orang, ya, teman kita di situ, kita ngobrol. Ya, walaupun di sekitar situ ada musik, mungkin ada orang yang tersenyum atau orang sapa. Ketika kita lagi aktif dengan teman kita atau sahabat kita, kayak atau orang depan kita dalam bercakap, ya sudah, kita fokus ke sana. Contoh lain lagi, yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Kita jalan atau pergi dari rumah ke kampus, ya. Oke. Dari rumah ke kampus, lihat, kita kan tadi lihat banyak informasi-informasi yang ada, banyak rangsangan-rangsangan ada. Ya, misalnya ada lampu merah, kemudian kemudian ada spanduk-spanduk, iklan-iklan, ya. Tetap kita mengabaikan rangsangan-rangsangan menurut kita itu tidak perlu kita lihat, ya. Oke. Karena fokus kita adalah pergi nyampe di kampus dan keadaan aman dan nyaman. Nah, jadi kita akan lebih fokus ke depan, ya. Walaupun tiba-tiba kita mencium ada aroma, wah kok enak banget ya baunya ya, ada makanan kita belum lapar, tapi kita akan tetap fokus. Oke, saya tetap harus nyampe di kampus nih. Tapi kalau misalnya kita butuh nyampe di kampus di waktu tertentu, di mana kita tidak boleh telat. Nah, itu namanya perhatian selektif. Udah ada perhatian terbagi. Ya. Kita dengan hati-hati
ya, mengalokasikan daya perhatian tersedia untuk mengkoordinasikan kerja kita secara simultan. Terutama misalnya kita masak terus terlibat dalam telepon, ya, atau misalnya kita sambil kerja nih, tiba-tiba ada telepon masuk, ya, kita telepon masuk, itu dari kantor, ya, dia kasih tahu, memberikan informasi tentang pekerjaan kita, jadi kita sambil tetap telepon, nah kita tetap ngetik, ya, kita tetap ngetik. Oke. Nah, apalagi misalnya kita makan, nah, kita makan kan jelas tidak hanya cuma nasi aja, ada di situ ada lauknya, ada sayurnya, ada minumnya. Maka kita bisa mengoleksikan sumber daya kita. Oh, kita makan, kita pas minum ya. Oke, jadi sekaligus langsung di situ. Model atensi, ya, kita masuk model atensi. Pertama adalah broadband, ya, model broadband. Ya, broadband ini maksud dengan selective attention. Ya. Input yang dibeli pada tahap awal pemrosesan berdasarkan karakteristik fisik, misalnya apa? Nada suara, posisi pembicara, dan lain-lain. Oke, ada juga kotel factory effect, ya. Ini juga sama selective attention. Kemampuan untuk menghadapi percakapan individu meskipun ada jumlah suara lain yang ada di ruangan. Itu sama yang tadi, contohnya yang tadi, ya. Jadi kita ada di ruangan, ketemu sama orang, kita tetap melakukan percakapan individu. Oke, kemudian ada attachment, ya. Oke, beberapa kata memiliki ambang lebih rendah untuk diaktifasi. Oke, kata-kata atau suara penting bagi objek menjadi lebih mudah diaktifkan daripada sinyal-sinyal yang lain. Terjadi penyaringan awal terhadap informasi yang masuk. Saringan pertama mengevaluasi signal atas dasar karakteristik fisiknya. Misalnya apa? Intensitas suara. Misalnya apa? Kita lagi di jalan, tiba-tiba disapa orang, panggil suara. Tapi ketika kita kenal sama suara tersebut, ya, kita bahwa ini si A, maka kita sudah langsung lewat jaringan awal. Ya, jadi kita langsung manggil, tidak perlu melihat orangnya, kita sudah bisa nyebut namanya. Ya, datang dipanggil, halo, dipanggil, hey. Kita udah langsung lihat, oh, langsung, ya, kadang tidak perlu lihat, kita udah tahu bahwa oh ini si A. Oke, ini kita bisa lihat di sini ada broadband placement, dia sudah lewatin langsung sensornya sudah langsung. Ya. Mengapa atensi itu penting? Pertama, lingkungan sebagai kompleks. Ya, sekarang kita lihat bahwa lingkungan sebagian kompleks dengan segala macam informasi yang ada, dengan berbagai macam informasi itu masuk ke kita. Ya, mata, telepon, segala macam, TV, ya, ya itu masuk ke kita. Nah, ketika lingkungan semakin kompleks, berarti manusia mendapatkan banyak informasi. Berbagai macam informasi masuk ke kita. Yang harus kita tahu, ya, informasi mana sih yang harus dapat diperhatikan? Yang harus kita perhatikan itu yang mana? Kemudian yang kedua, informasi mana yang dapat diabaikan dengan aman. Jadi ada yang harus diperhatikan, karena itu yang tujuan kita. Mana yang bisa kita abaikan. Tapi ketika kita abaikan, itu kita aman. Nah, jangan sampai ketika kita anggap itu tidak penting, kita abaikan, tapi itu tidak aman. Gitu. Ya. Kemudian, kenapa demikian? Karena atensi itu membuat kita fokus. Dari informasi yang ada, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, karena 87% ya dari berdasarkan survei, ya, penelitian, ternyata 87% kecelakaan itu disebabkan oleh faktor tenaga kerja. Ya, faktor tenaga kerja. Ya, bukan faktor mesin. Ya. Jadi misalnya di pabrik atau di kantor, ketika kita menuju ke kantor atau pabrik, itu kita akan melewati berbagai macam informasi. Mana yang harus kita perhatikan, mana yang kita bisa abaikan, mana yang kita cuekin deh, sehingga kita fokus pada pekerjaan kita. Ya, kita masuk di situ, kita lihat sebagai operator, kita lihat tombol mana yang harus kita pegang, bagaimana dengan keselamatan kita akan fokus di situ. Sehingga manusia perlu memahami cara memproses informasi yang tersedia dan tanggapannya. Ya, dari segala macam informasi yang banyak, kita tahu, informasi yang ada, bagaimana cara kita menanggapi, bagaimana cara kita memprosesnya,
Sehingga apa yang selanjutnya akan kita lakukan. Ya. Jadi misalnya kita kerja di pabrik, ya, atau kita operator, dengan segala macam knop yang ada di depan, mana yang akan menjadi kita perhatikan itu. Oke, mana yang menjadi perhatian kita. Atau seorang dokter datang ya di rumah sakit, kemudian ada layar monitor di situ, ada pasien, ada layar monitor. Oke, dengan ada selang dan lain-lain, mana yang akan dilihat oleh dokter? Yang paling penting di mana? Ya, apakah detak jantungnya, ya, apakah suhunya, atau lain-lain. Sehingga dokter bisa memahami pasiennya, sehingga bisa bekerja dengan efektif, ya, bekerja dengan baik, sehingga pasiennya bisa cepat tertolong atau pasiennya terjaga. Oke. Baik, kemudian kita masuk persepsi. Nah, tadi setelah atensi, persepsi. Ya, atensi itu menentukan informasinya, persepsi itu mengolah informasi, kemudian lahirlah suatu hasil. Oke. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyak stimulus yang mempengaruhi indera kita. Ya, jadi tadi indera kita, mata itu kita bisa lihat banyak, kali lihat kita banyak. Tapi kan itu tidak fokus. Ya. Oke. Kemudian persepsi adalah suatu proses menggunakan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang berasal dari indera. Ya. Jadi pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, baik itu pengetahuan yang sengaja dimiliki dengan mempelajari, dengan survei, dengan mengamati, atau memang berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman yang itu terjadi secara tidak langsung atau kita tidak inginkan. Ya, dari pengalaman atau pembelajaran atau pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, kita bisa menginterpretasikan stimulus yang berasal dari indera untuk membuat suatu definisi persepsi. Oke, untuk membuat suatu persepsi. Misalnya aja, oke, saya ketika lulus mahasiswa atau mahasiswa bilang, oke, saya ketika lulus saya ingin jadi, misalnya, saya ingin kerja di BUMN, perusahaan BUMN. Kenapa? Karena persepsi dia ketika kerja di BUMN, dia bisa mencapai karir yang diinginkan, atau dia bisa mencapai posisi yang diinginkan, atau gajinya menurut dia, menurut persepsi dia, gajinya akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Atau pengen jadi pengusaha, menjadi pengusaha, misalnya jadi pengusaha apa, kuliner atau apa, itu yang persepsi dia menyatakan, oke, saya pengen kerja karena begini, itu persepsi. Saya lulus, saya pengen jadi pengusaha, oke, itu juga persepsi. Ya, berdasarkan apa yang dia pelajari saat ini atau berdasarkan apa yang dia dapat sebelumnya. Nah, maka persepsilah yang menentukan kita untuk memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Ya. Jadi misalnya apa? Ketika kita yang tadi mahasiswa tadi, kita dia udah punya persepsi, oke, saya pengen kerja di perusahaan BUMN misalnya, atau saya pengen kerja di bank. Oke. Nah, ketika dia beli suatu koran, oke, dia buka di bagian lowongan kerja, maka tidak semua lowongan kerja itu dilihat. Maka lowongan kerja mana itu dia tadi yang dia inginkan. Misalnya kerja di bank, oke, dia akan cari lowongan kerja bank-bank. Kalau dia pengen di BUMN, dia akan cari lowongan kerja di BUMN atau di perusahaan manapun sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Nah, dia akan mengabaikan pesan-pesan yang lain, dia tidak peduli dengan yang lain. Oke. Contoh, kita bisa lihat contoh dari persepsi ya. Pertanyaan pertama adalah gambar apakah ini? Oke, di gambar A. Oke, kalau kita lihat gambar A, sebagian orang akan melihat bahwa ini adalah gambar wanita cantik. Kalian lain akan melihat bahwa ini adalah gambar pemain saksofon. Oke. Ketika dia fokus yang hitam, dia lihat, oh ini gambar saksofon, pemain saksofon. Kalau dia lihat fokus putih, dia akan lihat, oh ini gambar cewek, ini gambar wanita. Oke. Yang kedua, yang B. Kalau tanya, ini gambar apa? Oke. Maka akan ada dua jawaban. Oke. Ada yang bilang bahwa oke, ini gambar cewek, ya, yang melihat ke arah belakang, ke samping. Tapi ada juga yang melihat bahwa ini gambar nenek-nenek. Ya. Ini gambar nenek-nenek. Oke.
Oke, itu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat mana yang benar. Oke. Karena misalnya ada gelas yang diisi air separuh. Nah, kita lihat di sini ada gelas yang diisi separuh, sebagian menyatakan bahwa itu terisi setengah. Sedangkan yang lain bilang bahwa itu kosong setengah. Nah, satu terisi separuh, yang lain kosong separuh. Mana yang benar? Nah, kita lihat ke gambar yang lain. Ada dua orang, ada gambar, ada urut di situ. Ya, ada yang bilang, oh, oke, ini 6. Oke. Ada yang bilang bahwa ini angka 9. Ya. Jadi satu bilang 6, satu bilang 9. Kalau kita lihat, ya dua-duanya benar. Oke. Nah, dari gambar-gambar tadi, kita tahu bahwa semuanya benar, tidak ada yang salah. Tergantung dari mana kita melihat gambar tersebut. Yang menurut Roberto Molano mengatakan bahwa seorang itu melihat apa yang dia ingin lihat, dan kadang-kadang apa yang orang lihat itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Maksudnya apa? Ya, saya melihat bahwa itu tadi adalah angka 6 misalnya. Saya tidak peduli yang lain. Menurut saya yang benar adalah 6. Ada lagi juga yang bilang bahwa itu angka 9. Sama-sama benar. Nah, kadang-kadang tidak berhubungan dengan kebenaran. Ya. Kadang-kadang apa menurut kita lihat itu sebenarnya salah. Tapi ketika kita nggak itu benar, ya sudah, persepsi kita bahwa itu benar. Ya. Ya, makanya dibilang tadi Roberto Molano, orang itu melihat apa yang dia ingin lihat. Dan apa yang orang lihat itu kadang tidak berhubungan dengan apakah itu benar atau salah. Tidak ada. Oke. Oke. Penyebab perbedaan persepsi. Nah, pertama, ada berbagai macam perbedaan persepsi. Nah, ada berkaitan dengan harapan. Ada perbedaan fokus, gangguan kejiwaan, ciri kepribadian, sistem nilai, dan kebutuhan. Kita bahas satu. Harapan misalnya. Ada yang sama-sama, ada karyawan sama-sama kerja di suatu perusahaan, ada punya persepsi bahwa oke, perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus, tapi satu lagi menyatakan bahwa oke, perusahaan ini jelek kok. Gitu. Mungkin karena beda harapan. Perusahaan bagus mempunyai harapan bahwa ketika dia kerja di sini, ya dia akan mendapatkan mungkin finansial yang baik, mungkin kehidupan yang lebih baik. Sedangkan yang satu lagi, mungkin persepsi dia kerja di sini hanyalah karena dia tidak kerja di tempat yang diharapkan, dia inginkan. Dia ya daripada nganggur deh saya kerja sini. Ya, jadi harapannya beda. Kemudian apa perbedaan fokus? Ya. Oke, kita menuju kemana nih? Perbedaan persepsi, perbedaan fokus. Ya. Ada misalnya gini, sales lah, contohnya sales. Oke. Ada sales yang ketika dia ditolak, dia merasa bahwa dia gagal. Kenapa? Karena fokusnya, oh saya ditolak nih, berarti saya gagal jadi sales. Tapi ada juga sales yang ketika dia tolak, dia merasa bahwa oke, ini bagian dari menuju keberhasilan saya. Nggak apa-apa. Ya, saya ditolak terus nggak apa-apa. Ya, karena dia punya prinsip dari 10 kali yang dia tawarkan, paling mungkin cuma yang mendengar cuma 3, dari 3 itu mungkin yang cuma 1 yang membeli itu udah bagus sekali. Nah, jadi fokusnya sudah beda, satu fokus sekarang, satu fokus akan datang. Dan lain ya, ada gangguan kejiwaan, ada ciri kepribadian, atau sisi nilai, atau misalnya di kebutuhan, persepsi berdasarkan kebutuhan. Oke, nah, oke, kita lihat gambar ini. Nah, kayak tadi kita lihat, kita tergantung melihat dari mana. Kan kalau kita lihat gambar ini, kita lihat bahwa ada harimau yang tega memakan anaknya, sehingga yang tega memakan anaknya nih, ya, kita lihat kepalanya hilang. Tapi kalau kita lihat di satu sisi lain, ternyata enggak. Ya, ternyata enggak. Ya. Ternyata dia membawa anaknya baik-baik saja kok. Ya. Maka sama dengan namanya ya persepsi. Kayak dibilang sini, begitupun caramu menilai sebuah persoalan tergantung bagaimana kamu memandangnya. Ya, maka ada yang suatu hal dianggap orang sebagai suatu tantangan, ada satu hal dianggap orang suatu hambatan. Ada yang dianggap orang sebagai suatu peluang agar orang lain menyatakan itu suatu mengerikan.
Contohnya apa? Misalnya pandemi sekarang ini. Kemudian bagi orang pandemi, wah itu mengerikan, sakit, kemudian ketakutan di mana-mana. Tapi bagi orang-orang lain tertentu, pandemi ini adalah satu peluang. Oke, peluang dia peluang di mana? Di bagian bidang kesehatan. Maka dia usaha untuk di bidang kesehatan. Peluang di bidang mana? Di bidang teknologi. Maka dia akan meningkat di bidang teknologi. Oke. Oke. Maka ada yang ketika pandemi ini turun, maka hancur atau bangkrut, ada yang meningkat, semakin meningkat. Maka itu pandangan positif atau pandangan negatif yang kita lihat. Nah, kemudian dalam proses persepsi, pertama adalah seleksi. Ya. Proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar. Kayak tadi, misalnya mata, kita akan baca atau kita lihat, kemudian kita simpulkan, kemudian hidung, bagaimana, telinga, ya kita dengar informasi dari YouTube, dari televisi, dari teman-teman, dari saudara. Oke, kemudian perasaan kita bagaimana, apakah cocok atau klop di situ. Kemudian interpretasi. Nah, itu kita saring lah. Ya. Proses mengorganisasi informasi sehingga punya arti bagi seorang. Kita saring. Nah, itu baru reaksi. Apa reaksi kita? Ya. Tidak usah. Contoh lain misalnya. Ya, bagaimana persepsi itu akan berbeda bahkan secara mungkin antara ada 3 orang sahabat. Ya. Tiga-tiganya belum tentu punya persepsi yang sama. Mungkin si A bilang bahwa oh si B ini baik, orangnya dermawan. Ada pun kalau yang si C ngomong bahwa si B ini enggak kok, orang pelit. Oke. Baiknya kalau ada maunya. Oke. Nah itu kan ada seleksinya di situ. Ya, masing-masing bisa punya persepsi yang berbeda. Atau contoh lagi dosen. Ya, ketika dosen ngajar, ya mungkin mahasiswanya punya 10 mahasiswa atau 20 mahasiswa mungkin tidak punya persepsi yang sama. Ya. Ada mungkin mahasiswa nggak, dosen ini ngajarnya nggak enak Oke, ngajarnya nggak enak, ngantuk. Ada yang bilang bahwa oke dosen ini bagus, nilainya enak. Oke. Itu bisa lihat dari seleksi dia, ada prestasi, ada reaksinya. Dari yang tadi juga berdasarkan harapan, berdasarkan nilai, berdasarkan kebutuhan juga. Ya, mungkin bagi ada yang ketika mahasiswa mungkin kuliah dianggap bahwa oke kuliah, ya yang penting kuliah lulus, yang kuliah lulus nggak masalah karena dia tahu bahwa bapak orang tuanya adalah pengusaha, jadi yang penting dia bisa masuk, bisa lulus tanpa memberikan IPK. Atau juga memang dia bilang oke saya harus punya IPK yang tinggi, karena saya ingin masuk ke perusahaan yang punya yang baik. Salah satu syaratnya adalah harus mempunyai IPK tertinggi. Atau mungkin dia memang mahasiswa kuliah, tapi tujuan utamanya adalah untuk mencari ilmu, bukan hanya mencari nilai. Sehingga bagi dia yang penting saya dapat ilmunya, tidak penting IPK-nya, karena saya mau lulus, saya ingin punya wirausaha. Makanya di situ ada seleksinya, ada prestasi dan ada reaksi. Reaksinya kan beda-beda. Yang ingin IPK tinggi dia akan belajar giat, yang ingin istilahnya oke saya ingin jadi pengusaha, dia akan lebih memahami, ya mempelajari, tapi tidak terlalu memperhatikan detailnya. Ya, oke. Baik, sudah selesai. Ya, jadi itu materi kita kali ini berkaitan dengan atensi dan persepsi. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.